Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala ayyudha la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Yang saya hormati Tuan Guru Al-Idrisi, mohon maaf masih muda sudah agak pelupa ini, Masya Allah. Dan Tuan Guru Mulwi Turmudi, juga Tuan Guru Walid, juga semua tamu undangan yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua sama-sama termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya bernama Ivan Mu'adib, asal dari Ngawi. Insya Allah sebagian dari kita ini baru pertama kali dengar nama daerah Ngawi. Yang orang Dompu, yang orang Bima, insya Allah belum pernah tahu. Nah, maka saran saya nanti setelah ini mungkin bisa pinjam HP, lihat di Google Map bagaimana atau di mana lokasi kota Ngawi. Mungkin Mulwi Turmudi, Ustadz Walid mungkin juga tahunya Ngawi setelah di Temboro. Nggih. Setelah di Temboro baru tahu mana Ngawi itu. Ternyata dekat, sekitar 20 km dari Ponpes Al-Fatah Temboro, tempat saya belajar. Yang selanjutnya dari segi nama terlihat sekali ini bukan orang terkenal ini. Saya memang bukan orang terkenal. Termasuk sebabnya nama bapak saya tidak tercantum di nama saya. Kiai-kiai di Jawa Timur itu banyak sekali menyematkan nama bapaknya ke nama anaknya. Termasuk Ponpes Sukorejo, okay? Sukorejo Situbondo yang didirikan oleh Kiai Syamsul Arifin. Beliau memiliki seorang anak yang luar biasa, namanya Kiai As'ad. Ada tambahan As'ad Syamsul Arifin. Kemudian Kiai As'ad juga punya dua putra. Yang pertama Fawaid, yang kedua Khalil. Yang kedua-duanya disemati nama bapaknya juga. Ada Khalil As'ad atau Fawaid As'ad. Di Lirboyo begitu juga, Ponpes di Kediri. Ini Kediri Jawa Timur, bukan Kediri Lombok Barat. Di Jawa Timur juga ada kota namanya Kediri. Ada pesantren besar di sana, pesantren Lirboyo, yang memiliki menantu namanya Yai Marzuki Dahlan, yang mana bapak beliau namanya Dahlan, seorang ulama luar biasa, punya anak dua, Ihsan Dahlan dengan Marzuki Dahlan. Dua putranya juga disematkan nama bapaknya. Ihsan Dahlan ini punya karangan Sirajut Thalibin, kitab tasawuf yang jadi standar tasawuf di Al-Azhar Mesir. Beliau bernama Kiai Ihsan Dahlan. Kemudian punya adik menjadi menantu dari Ponpes Lirboyo, namanya Marzuki Dahlan. Yai Marzuki punya anak namanya Yai Idris, disematkan lagi namanya Idris Marzuki. Termasuk Kiai Mahrus, menantu dari Mbah Kiai Karim Lirboyo, pendiri Lirboyo, punya anak
disematkan juga nama bapaknya, namanya Kafabihi Mahrus. Lah kalau saya seperti ini ya insya Allah bisa ditebak bahwa saya orang biasa, bukan seorang putra kiai. Tapi alhamdulillah hadirin, sekarang saya diberi kesempatan sedikit berkenalan di sini. Ini adalah asbab keberkahan dari usaha dakwah, yaitu Jamaah Tabligh. Saya Mas Santen di Al-Fatah Temboro termasuk sebabnya karena bapak saya dikenalkan dengan usaha dakwah. Yang kedua, saya sedang safari ke Lombok. Kalau saya nggak di Lombok, insya Allah Tuan Guru Idris nggak kenal saya, ngapain jauh-jauh ke Ngawi ngundang saya. Ini syariatnya termasuk keberkahan dari usaha dakwah Jamaah Tabligh yang diprakarsai oleh Syekh Ilyas rahimahullah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah momen tasyakuran khotmil Quran sekalian wisuda bagi anak-anak aliyah nih, alumni aliyah yang insya Allah semoga melanjutkan jenjang berikutnya, tidak berhenti sampai aliyah saja. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tasyakuran itu adalah dalam rangka berterima kasih. Syukur kepada Allah itu bermakna berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dengan ucapan alhamdulillah. Tapi kita semua tahu bahwa syukur tidak hanya alhamdulillah. Syukur alhamdulillah itu syukur yang pakai lisan. Ada syukur yang pakai jawarih. Syukur yang memakai anggota tubuh. Mensyukuri nikmat Allah berupa nikmat mata digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Kalau di sini alhamdulillah dipakai untuk menghafalkan Quran, untuk mengkaji Al-Quran. Nikmat mata digunakan untuk kebaikan. Kalau orang non muslim, sebut saja orang Kristen, itu juga ada ajaran syukur. Mereka bersyukurnya saat mau makan. Biasanya saat mau makan. Mau makan, mengingat makan malam terutama. Makan malam sebelum tidur, mereka berterima kasih ke Tuhannya. Terima kasih Tuhan Yesus, tadi pagi engkau beri aku uang 50.000. Terus siangnya engkau mudahkan aku buang air kecil. Sorenya engkau pertemukan aku dengan gadis yang sangat cantik. Seandainya seperti itu. Mereka bersyukur. Prosesi syukurnya biasanya sebelum makan malam. Itu banyak terjadi di kalangan non muslim. Maknanya bagaimana? Sudah sepantasnya, sudah seyogianya bagi seorang hamba, terutama kita adalah orang-orang muslim, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala karunia yang hari-hari diberikan kepada kita semua. Insyaallah kita bersyukur pada Allah taala telah diberi taufik dari Allah untuk menghafal Al-Qur'an. Bahkan tuan gurunya pun bersyukur. Tuan gurunya bersyukur, alhamdulillah saya dijadikan sebab, jadikan asbab tercetaknya para hafid Quran. Bayangan tahun ini mampu mencetak beberapa puluh. Pinten Pak? Berapa mulai totalnya putra putri? 12 masa. Beliau telah menjadi asbab 12 putra putri hafal Al-Quran 30 juz. Kalau saya tanya apakah ini berkah, semua bisa jawab ini berkah. Maka apakah perlu disyukuri? Perlu disyukuri. Yang semoga dengan mensyukuri ini Allah langgengkan tuan guru kita ini untuk menjadi asbab kebaikan Islam, terutama di Lombok atau Sumbawa atau Bima. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kemudian bagi para hafid Qur'annya, hafidhahnya, sudah sepantasnya juga berterima kasih kepada Allah telah dibimbing, diberi taufik untuk hafal Al-Quran. Sekarang ini Anda punya kesempatan besar. Dengan hafal Al-Quran Anda menjadi penolong keluarga Anda
nanti di akhirat. Di akhirat nanti akan dijanjikan orang hafal Al-Quran memberikan syafaat 10 anggota keluarga yang jelas masuk neraka. Satu syafaat saja itu sudah luar biasa besar. Seorang hafid Al-Quran bisa memberi syafaat kepada 10 anggota keluarga yang telah divonis masuk neraka. Dan hanya saja Quran yang kita hafalkan ini perlu kita jaga. Apalagi Pak Tuan Guru, mereka saya lihat masih sangat muda sekali. Mungkin usia baru 17, 18 tahun mereka sudah hafal Al-Quran. Padahal mereka punya kewajiban menjaga Qurannya sampai ajal datang. Kenapa hafid Quran punya derajat tinggi? Karena mereka orang yang super mujahadah. Mujahadahnya adalah mereka harus menjaga Quran mereka sampai mereka meninggal. Maka wajar sekali jika di akhirat nanti mereka mendapatkan anugerah kedudukan yang sangat tinggi, yaitu mampu memberi syafaat kepada ahli keluarganya. Termasuk dalam prosesi tadi ada proses tafaul, yaitu pemakaian mahkota, yang mana itu dijanjikan untuk orang tua wali yang anak-anaknya belajar Al-Quran, maka akan diberi kesempatan untuk memakai mahkota yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Dari sini Masya Allah ya hari-hari isinya kita bersyukur. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi orang yang luar biasa di akhirat. Di dunia bagaimana? Di dunia jelas orang mulia. Mari kita lihat sama-sama. Di Lombok ini adakah tuan guru yang hina? Tidak ada, insya Allah. Seandainya ada, saya belum menemukan, silahkan cari sendiri. Okay? Supaya omongan saya dianggap benar, maka saya kuatkan bahwa setiap orang yang punya ilmu agama, yang hafal Al-Quran, yang punya ilmu agama, akhirnya jadi tuan guru di Lombok ini, insya Allah hidup mulia. Mungkin miskin, mungkin kaya, tergantung yang Allah takdirkan nanti bagaimana. Kaya miskin tetap saja akan mulia. Walaupun miskin hari-hari ke sawah, tetap akan jadi orang mulia. Kenapa? Karena pada diri dia ada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, ada Al-Quran, kalamullah ada di benak mereka, ada di hati mereka. Maka saya sarankan kepada para hafid Al-Quran yang baru wisuda ini untuk melanjutkan pendidikan di Pondok Darul Quran wal Hadis. Karena memang antum sudah hafal Al-Quran, mungkin sangat lancar Qurannya, akan tetapi sekaranglah saatnya antum masuk di fase memahami Al-Quran. Mulwi Tirmidzi atau seluruh santrinya hafal Al-Quran, hari-hari perlu ada usaha untuk memahami Al-Quran. Mungkin menemukan ayat yubayyinullahu lakum an tadillu. Yubayyinullahu lakum, Allah menjelaskan lakum untuk kalian, an tadillu. Terjemahannya supaya kalian tersesat. Bagaimana itu? Di Quran ada bunyi ayat yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah menjelaskan kepada kalian, untuk kalian an tadillu, supaya kalian tersesat. Mungkin kalau nggak tahu sama sekali artinya, fine aja, santai aja, yubayyinullahu lakum an tadillu, nggak tahu artinya. Tapi bagi seorang ustadz memikir, bagaimana sih ini? Allah menjelaskan kok supaya tersesat. Akhirnya punya kefahaman, ternyata kita perlu mempelajari isi Al-Quran. Di juz 30 ada bunyi la uqsimu bihadzal balad.
Yang artinya la uqsimu bihadzal balad. La uqsimu, aku tidak bersumpah bihadzal balad. Maksudnya bagaimana itu? Nggih, aneh nggih. Wah, ini perlu kita pelajari. Kapan belajarnya? Setelah ini untuk tetap di Darul Quran wal Hadis untuk menekuni ilmu Al-Quran. Insyaallah nggih. Di Al-Quran juga ada qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Qalu, putra-putra Nabi Yakub berkata, tallahi demi Allah, tafta'u, henti-hentinya engkau tadhkuru Yusuf. Loh, gimana sih ini? Henti-hentinya engkau wahai bapak tadhkuru Yusuf, engkau mengingati Nabi Yusuf, mengingati Yusuf. Ini kalau seperti ini saja bikin pusing. Nggih, bikin pusing. Ada lagi hadzani khosmani ikhtasamu fi rabbihim. Hadzani khosmani ikhtasamu fi rabbihim. Hadzani tasniyah, khosmani tasniyah, ikhtasamu kok jamak. Aneh nggih. Wah, ini perlu dipelajari supaya tidak boyong setelah wisda ini. Insyaallah, insyaallah. Ada lagi dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu dzalikumullahu rabbukum. Loh kok dzalikum? Ini apa ini? Ngerti nggih? Ini beberapa contoh yang ada dalam Al-Qur'an yang dihafalkan putra-putri kita ini yang sudah hafid-hafid ini, ternyata ada hal-hal yang harus kita pelajari supaya kita tambah alim, tambah paham isi Al-Qur'an, mungkin sambil melanjutkan belajar yang lain. Mungkin di usia 18 sudah kepikiran bekerja, bisa mungkin Pak Yai adakan program belajar kerja atau yang lain. Atau yang santriwati sambil nunggu dilamar oleh ustadz yang soleh, sambil nunggu dilamar. Ini saya kasih info nggih, dikasih info masih bagi santri-santriwati bahwa ustadz-ustadz yang soleh itu lebih senang mendapatkan istri yang masih original. Maksudnya bagaimana? Yang masih dari pesantren, belum banyak keluar pondok. Jika sudah boyong 3 tahun, mungkin hari-hari perlu jadi nelayan masuk nyari kerang atau nyari bulu babi, wallahu alam nanti. Itu halal. Tapi ustadz-ustadz yang soleh lebih berbangga diri jika punya istri yang masih di pesantren, terutama yang sudah hafizah masih di pesantren, dilamar ustadz yang soleh. Maka sambil menunggu dilamar bisa melanjutkan studi di pondok Darul Quran wal Hadis sambil mempelajari, mendalami ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis dari Tuan Guru kita. Insyaallah bersedia insyaallah. Nah, terutama bagi putra-putri kita yang wisuda hari ini. Kemudian yang selanjutnya ini mungkin saya hanya sedikit berpesan saja, keterbatasan waktu. Jadi pendidikan baik pendidikan diniyah, pendidikan hafalan Al-Quran atau pendidikan formal, ini semuanya bermanfaat bagi kita. Pendidikan agama jelas bermanfaat untuk kita di akhirat, di dunia bahkan di akhirat. Namun pendidikan dunia pun bisa bermanfaat untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Bahwa pendidikan formal ini dipelajari ya, ini adalah dalam rangka kita untuk mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata bahwa ilmu dibagi 2, ada ilmu agama untuk akhirat, ada ilmu kesehatan untuk dunia kita. Maknanya bagaimana? Ilmu kesehatan itu juga bermanfaat. Mungkin orang-orang yang kuliah kedokteran yang biayanya super mahal itu nanti akan bisa bermanfaat untuk dia urusan dunia terutama, tapi bisa juga untuk urusan agama. Bahkan belajar ilmu sejarah pun atau ilmu arkeolog pun bisa bermanfaat untuk dia di dunia, juga untuk Islam, juga untuk akhirat. Bahkan
hanya belajar bahasa Hebrew. Seandainya ada orang dari Lombok Tengah atau dari pesantren Darul Quran wal Hadis senang bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, bahasa ini Israel nih Pak, bahasanya orang-orang Israel. Seandainya senang belajar gitu aja, itu bisa manfaat. Atau di sini dekat dengan Bali, belajar bahasanya Weda, bahasa kitab Weda seandainya, itu pun juga bisa bermanfaat. Untuk dia di dunia dapat uang, atau untuk Islam juga bisa. Karena Al-Quran itu termasuk kitab sains yang mana banyak sekali, sudah 80%-an yang terbukti benar oleh ilmu sains. Contoh, ada ilmuwan luar negeri membaca ayat terjemah, terutama jelas terjemah ya, wahia tamurru marras sahab. Wahia, gunung-gunung itu, tamurru marras sahab, mereka berjalan seperti berjalannya awan. Kebetulan tuh di memang Fandia ternyata meneliti beberapa tahun, memang setiap hari gunung itu berjalan sekitar 1 atau 2 cm setiap hari. Maka berjalannya gunung ini seperti jalannya awan. Awan ada banyak Pak, yang sama dengan yang gunung ini mungkin awan yang tinggi-tinggi, yang tipis itu. Kalau musim kemarau kita menyangka dia nggak bergerak, tapi ketika nggak kita lihat ternyata udah berpindah agak jauh. Kalau awan-awan yang menghasilkan hujan setiap sore, setiap jam Lombok ini kan yang dekat ini terlihat sekali berjalannya. Tapi ada awan-awan yang saya nggak tahu namanya itu terlihat tidak berjalan, tapi ketika kita tinggalkan ternyata sudah berpindah posisi. Asbab itu dia masuk Islam, berarti ilmu dunia dia bermanfaat bagi dia di dunia juga di akhirat. Yang selanjutnya, ini terutama Indonesia ini. Di Indonesia ini baru penemuan Masya Allah Pak. Orang yang belajar sejarah menemukan ternyata di Banten itu pernah ada kerajaan namanya Salakadomas. Ini ilmu sejarah. Kerajaan Salakadomas yang masanya ini sebelum zaman Nabi Isa. Sebelum zaman Nabi Isa, yang memiliki tokoh agama saat itu, yang mungkin juga seorang nabi zaman itu, namanya Akitirem. Masya Allah, ditemukan tokoh guru agama, tokoh agama di saat itu namanya Akitirem, yang mana sekarang mungkin yang dipegang oleh suku Baduy di Banten, yang namanya agamanya Sunda Wiwitan. Asalnya Sunda, punya tradisi-tradisi yang mirip Islam. Mereka nggak ngaku Islam tetapi punya tradisi mirip Islam. Karena di kitab tafsir dijelaskan bahwa Allah turunkan 124.000 nabi di dunia ini, dan yang untuk Bani Israel itu 8.000 nabi. Berarti berapa sisanya? Ada 116.000 nabi yang Allah kirim ke dunia mulai zaman setelah Nabi Nuh sampai Nabi Isa. Adapun zaman Nabi Isa dengan baginda Muhammad SAW ini zaman fatrah. Rasul bersabda, laisa baini wa bainahu nabiyun, tidak ada antara aku dan Nabi Isa seorang nabi. Maknanya bagaimana? Maknanya Allah kirimkan 116.000 nabi setelah Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam. Mungkin orang Lombok kebagian nabi saat itu. Adakah orang Lombok meneliti asal muasal suku Lombok? Adapun Islamnya suku Lombok yang beredar di Pulau Jawa sana, Asbab putra dari Sunan Ampel yang berdakwah ke Lombok, yang baru mengajarkan waktu telu, sholat 3 waktu saja, yang berpesan jangan nambah sebelum beliau kembali, dan beliau ternyata nggak kembali lagi.
termasuk bukti bahwa beliau yang mendakwahkan Islam di Lombok adalah ajaran Hanafinya. Jadi ada buku, sebuah kitab yang menjelaskan bahwa Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat masih bermadzhab Hanafi. Yang tentu saudara dari Sunan Derajat yang berdakwah ini insya Allah juga bermadzhab Hanafi. Yang mana yang dikenal orang Lombok, suku Sasak. Dulu di TV saya nonton bagaimana mereka melumurkan keletong tai sapi ke gubuk-gubuk mereka, yang bagi kita zaman sekarang itu najis. Madzhab Syafi'i itu najis. Setelah kita tahu bahwa mungkin yang Islamkan adalah putra Sunan Ampel, madzhabnya Syafi'i, madzhabnya Hanafi. Di madzhab Hanafi tai hewan sapi, hewan-hewan yang mesti dimakan itu gak najis. Oh, masuk akal sekarang. Ya, masuk akal bahwa suku Sasak yang awal dulu diislamkan oleh putra Sunan Ampel yang dakwah ke Lombok yang bermadzhab Hanafi. Bagian ilmu sejarah pun bisa bermanfaat dari untuk dunia, terutama untuk dapat uang. Untuk manfaat Islam juga bisa bermanfaat. Nih. Ada di Bali anak seorang tokoh dari kasta Brahma yang masuk Islam gara-gara membaca kitab Weda. Ini teka-teki ya, perlu dipelajari. Di kitab Weda itu dijelaskan Nabi akhir zaman, sang avatar terakhir. Avatar terakhir bukan bagi generasi Gen Z avatar terakhir itu di kitab Weda itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam bahasa Wedanya diarabkan jadi Muhammad yang terpuji. Ibunya Aminah Tusumti, nama bapaknya Abdullah, punya 4 teman, diceritakan di Weda sehingga seorang anak kasta Brahma di Bali masuk Islam. Itu bagian dari sejarah. Apalagi di kitab Weda, subhanallah, bisa ada kemungkinan ini termasuk kitab suci yang Allah turunkan ke bumi. Di kitab Weda itu ada bunyi Dev Haruta, Dev Maruta. Apa itu? Dev itu deva, deva itu dewa, artinya malaikat. Kalau Dev Haruta namanya malaikat Harut. Dev Maruta berarti malaikat Marut. Ada di Quran. Yang wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Cerita tentang malakani, 2 malaikat Harut dan Marut. Itu ada di Quran, bagaimana bisa juga ada di kitab Weda? Wah, tanda tanya ini. Jangan kitab Weda termasuk kitab-kitab suci yang Allah turunkan yang mungkin sudah dirubah oleh generasi setelahnya. Apabila ada cerita dalam Zabur, kitab Mazmur, tentang Nabi Ibrahim dilemparkan di api, di Quran dijelaskan, di Zabur jelaskan, sama-sama Hebrew. Mereka satu rumpun, yang satu Arab, yang satu bahasa Ibrani, ada kemiripan, wajar. Itu kewajaran. Apalagi di Zabur beberapa ada kesamaan dengan Al-Quran. Termasuk walaqad katabna fiz zaburi mim ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Ya, itu juga tertulis di Zabur bahwa pewarisnya bumi ini adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Namun ini kitab Weda, kitab yang sangat berbeda dengan Al-Quran. Tidak ada persamaan bahasa dari kitab Weda dengan kitab Al-Quran. Akan tetapi ternyata isinya kitab Weda juga ada dalam Al-Quran, dan Al-Quran datang akhir. Ini bukti bahwa Nabi ini tidak jiplak, tidak ngarang dari Torah, tidak ngarang dari tanah, tidak ngarang dari Septuaginta. Akan tetapi baginda Muhammad SAW ini dapat wahyu dari Allah. Kalau isinya mirip dengan Hebrew bisa dituduh niru Kristen, niru Yahudi.
akan tetapi ternyata isi Al-Quran itu ada kesamaan dengan Weda yang bahasanya sama sekali berbeda dengan Al-Quran. Jika kita belajar seperti ini justru juga bermanfaat, menguatkan keislaman kita. Kita semakin yakin bahwa Al-Quran itu dari Allah, semakin meyakini kebenaran Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari Al-Quran, dari ilmu-ilmu Al-Quran, dan terutama santri-santri yang wisuda Allah pilih untuk melanjutkan belajar di Darul Quran wal Hadis, baik dengan kuliah, sambil kuliah maupun melanjutkan pelajaran studi yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin Tuan Guru hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya betul-betul mohon maaf atas kelancangan saya berbicara di sini. Semoga Allah SWT pertemukan kita di akhirat, sama-sama mendapat rahmat dari Allah SWT, juga sama-sama mendapat ampunan dari Allah SWT, sehingga pertemuan kita pertemuan berkah, bisa sama-sama masuk surganya Allah SWT, sehingga usaha kita yang susah payah untuk memegang agama, belajar agama ini tidak sia-sia, berujung pada sebuah keberhasilan, yaitu dapat ridho dan ampunan dari Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu doa. Dalam hal ini kami mohon kesediaan dari Ustadz Maulana Tirmizi untuk memimpinnya. Kepada beliau kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa abaihi syuhurillahi lahumul Fatihah. ثم إلى أرواح مشايخنا ومشايخنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن وفاض علينا من بركاتهم شيء لله لهم الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نتوسل إليك ونتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد يا نبي الرحمة إنا نتوجه بك إلى ربك لترضى حاجاتنا وتيسر أمورنا وتفرج همومنا وكروبنا وتشفي أمراضنا الظاهرة والباطنة إنك على كل شيء قدير. اللهم شفي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فينا وشفينا في أنفسنا. اللهم إنا نتوسل إليك يا الله بجميع الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين والملائكة المطهرين. اللهم إنا نتوسل إليك يا الله بجميع عبادك المؤمنين الصالحين وبقائهم وسيدهم وإمامهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حافظا إلا حفظته ورددته ولا حاضرا إلا توليته أمره ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا عنته على قضائها ويسرتها ونجحتها برحمتك يا أرحم الراحمين. نستودعك يا الله إيماننا وأمانتنا تلاميذنا وتلميذاتنا ومساجدنا ومراكزنا ومدارسنا كل ما أعطيته لنا من خير الدنيا والآخرة. نستودعك يا الله إيماننا وأمانتنا تلاميذنا وتلميذاتنا الحاضرين منهم والغائبين المسافرين منهم والمقامين.
اللهم ابدل بالمدبرين وثبت المقبلين. اللهم إن هؤلاء التلاميذ والتلميذات الذين جاءوا من أنحاء العالم اللهم تولى تربيتهم، تولى تعليمهم، تولى تزكيتهم، تولى دعوتهم. اللهم علمهم، اللهم أطعمهم، اللهم نسقهم، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، اللهم اجعلهم من أئمة المتقين. حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله لمن عادانا، حسبنا الله لمن خذلنا، حسبنا الله لمن خدأنا، حسبنا الله لمن حسدنا، حسبنا الله لمن مكر بنا، حسبنا الله من جميع خلقه، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. هدانا الله إياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.